Kisah ini tertulis dalam perjuangan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Beliau adalah John Lee, dikenal sebagai penyelundup ulung sehingga dijuluki sebagai Ghost of Malaka. Segera seduh kopi kalian dan nikmati sembari menonton konten dari kami. John Lee lahir pada tanggal 9 Maret 1911 dengan nama Lee Cheng Chuan. Ia lahir dari pasangan suami istri Lee Kai Tai dan Oi Cheng Ni yang merupakan pemilik perusahaan pengangkutan vetol. John Lee kecil erat hubungannya dengan lautan dan di belakang rumahnya terdapat galangan kapal yang membuat kapal dari kayu. Ketika berumur 10 tahun, John Lee melihat satuan kapal perang milik Angkatan Laut Belanda tiba di pelabuhan Manado. Ia ingin menaiki kapal tersebut tetapi tidak mempunyai uang. John Lee pun nekat berenang mendekat dan berkata, "Saya mau jadi kapten. Suatu saat akan saya pimpin kapal seperti ini." John Lee orangnya pun juga sangat memegang erat kebudayaan tradisi Tionghoa dan ia juga merupakan sosok yang religius. Awal tahun 1928, pada umur 17 tahun, John Lee merantau ke Batavia demi mewujudkan cita-citanya sejak kecil, yaitu menjadi pelaut. Ia pun bekerja sebagai buruh pelabuhan sembari mengemban sekolah pelaut. Pada November 1929, John Lee pun bekerja sebagai mualim 3 kapal Singkarak dan kapal Tosari milik KPM, sebuah perusahaan pelayaran milik Belanda. Ia mengikuti kursus singkat navigasi 3 bulan dan John Lee berhasil menyelesaikan kursus tersebut dalam waktu kurang dari 3 bulan. Wow, ini mungkin berkat kepandaiannya kali ya dalam ilmu hitung. Saat Perang Dunia Kedua pecah, tepatnya Februari 1942, John Lee berada di kapal Tosari dan KPM menerima peringatan agar segera meninggalkan perairan Indonesia. Benar saja, pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah. Sebelum Belanda menyerah, kapal Tosari sudah bertolak dari Cilacap menuju Australia dengan muatan karet. Namun, ia dialihkan untuk putar haluan menuju Kolombo, lalu menurunkan penumpang. Kemudian John Lee bersama kapal Tosari berlayar ke Bombay untuk membongkar muatan. Setelah itu, John Lee bersama kapal Tosari berlayar menuju Teluk Persia dan bersandar di Khorramshahr, Iran, yaitu pelabuhan yang sudah menjadi pangkalan milik Royal Navy atau Angkatan Laut Inggris. Di sini ia diberi pelatihan militer dan kapal Tosari masuk dalam satuan militer guna membantu usaha memenangkan perang sekutu. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Indonesia merdeka, John Lee bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Ia pun setahun kemudian bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia pada bulan Juni 1946. Ia ditugaskan di Pelabuhan Cilacap dan berhasil membersihkan ranjau yang ditanam oleh para penjajah terdahulu. Atas jasa tersebut, ia akhirnya dinaikkan pangkatnya menjadi mayor. Dan disinilah sepak terjangnya sebagai penembus blokade dimulai. Pada tahun 1947, John Lee ditugaskan untuk mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk mengisi kas negara yang tipis dan juga mendapatkan perlengkapan perang dalam perjuangan mempertahankan Indonesia. Awalnya ia diberi tugas untuk mengawal kapal menuju Singapura, membawa 800 ton karet dan berhasil menembus blokade Belanda. Setelah itu, ia ditugaskan sebagai komandan kapal speedboat PPB 58LB yang ia beri nama The Outlaw. Operasi lintas laut
menembus blokade Belanda mulai gencar dilaksanakan. Hasil bumi dari Indonesia ditukar dengan senjata dan diserahkan kepada pejabat Republik di Sumatera guna membantu melawan Belanda. Perjuangan John Lee tentu sangat berat. Gelombang yang besar dan patroli Belanda yang menghantui Selat Malaka mungkin bisa saja mengakhiri hidup John Lee. Kustini Yati Mohtar dalam buku yang pernah disuntingnya pernah menyebutkan bahwa paling sedikit sebanyak 15 kali beliau melakukan operasi penyelundupan demi membantu usaha perang kemerdekaan Indonesia. Apakah ia selalu lolos? Tentu saja tidak. John Lee pernah tertangkap perwira Inggris saat membawa 18 drum minyak sawit. Tetapi pengadilan memutuskan ia tidak bersalah karena tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh John Lee. Selanjutnya beliau pun juga pernah terjebak dalam situasi yang menegangkan. Ketika berlayar dari Johor menuju Sumatera, ada pesawat patroli Belanda mendekat pada posisi kapalnya. Sebenarnya pesawat tersebut sudah siap menembak, tetapi pesawat tersebut tidak jadi menembak. Mereka langsung putar balik, entah mungkin konklusinya adalah bahan bakar yang dimiliki oleh pesawat itu menipis. Setelah perang mempertahankan kemerdekaan berakhir, John Lee pada tanggal 1 Mei 1950 mendapat tugas sebagai komandan kapal perang untuk menumpas RMS. Sisi humanisnya terlihat berkat ketaatannya kepada Tuhan. Ia menolak adanya pertempuran di hari Minggu karena masyarakat Indonesia Timur mayoritas beragama Nasrani dan harus beribadah. Oh iya ya, ia juga dijuluki sebagai smugglers with Bible saat menembus blokade Belanda loh. Karena penampilan John Lee yang selalu membawa Alkitab yang tetap ada di tangannya. Karena kesibukannya berjuang untuk Indonesia, ia baru menikah di usia 45 tahun dengan pendeta Margareta Dharma. Selanjutnya pada 1958, John Lee pun juga berperan dalam penumpasan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara. Ia ditugaskan untuk memimpin armada pendaratan amfibi TNI AL. Dan pada Agustus 1966, John Lee mengganti namanya menjadi Yahya Daniel Dharma dikarenakan kebijakan Orde Baru yang melarang unsur nama-nama Tionghoa akibat dari peristiwa G30S. Di tahun yang sama, John Lee pensiun dengan pangkat tertinggi Laksamana Muda. John Lee meninggal pada tahun 1988 akibat terkena stroke. Pada tahun 2009, Presiden SBY menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia yang diterima oleh mendiang keluarganya, menjadikannya sebagai orang yang pertama dari keturunan Tionghoa sebagai pahlawan nasional. Seperti itulah sepak terjang dari Laksamana John Lee, sang penyelundup. Terima kasih telah menonton, jangan lupa pencet tombol subscribe. Saya Triagi, mohon pamit undur diri.